disyukuri. Jadi dengan sholat jiwa kita akan merasa bahagia. Bahagianya apa? Akan selalu menerima hidup apa adanya. Akan merasakan hidup selalu apa adanya. Bukan merasakan hidup ada apanya, bukan. Tapi apa adanya. Ini keutamaan daripada kita melaksanakan sholat. Di samping itu, dengan sholat 5 waktu, keutamaan diantaranya yaitu dapat melenyapkan kemalasan. Orang yang rajin melaksanakan sholat, terlebih dengan berjamaah, ini tanda-tanda orang yang rajin melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktu. Jadi orang yang melaksanakan sholat ini jelas dia termasuk tergolong orang-orang yang rajin, bukan orang-orang pemalas. Kapan wong orang dalam melakoni sholat, jelas wong mau iku wong malas. Sedangkan melaksanakan sholat 5 waktu ini bagian daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali wong takwa berarti dheweke wedi karo siksane Gusti Allah. Lamun dheweke ora nglakoni salat berarti dheweke ora wedi ning Gusti Allah. Orang yang salat adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jelas orang yang tidak salat dia tidak merasa takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal tunggulah ketakutannya nanti kelak di akhirat, yaitu akan dimasukkan ke dalam neraka. Orang yang bahagia dia akan masuk ke surga. Orang yang sengsara dia akan masuk ke dalam neraka. Wasallu khamsahu. Ini bagian utama ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, dengan melaksanakan sholat 5 waktu, Allah di sini menurut Imam Ibnu Qayyim akan dengan sholat 5 waktu akan mendatangkan rezeki. Dengan sholat 5 waktu akan menjaga kesehatan, mencegah dan mengusir penyakit, menguatkan hati. Di samping itu akan membahagiakan jiwa kita. Dan yang terakhir bisa melenyapkan kemalasan. Insya Allah orang sholat hidupnya akan selalu sehat, sehat jasmani dan sehat rohani. Kemudian bagian daripada ketaatan atau ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasumu syahrakum. Wasumu lan pada puasa sapa sira kabeh syahrakum ing bulane sira kabeh. Yang kedua, ketakwaan kepada Allah di antaranya yaitu dengan menjalankan ibadah puasa pada bulannya. Pada bulan puasa yaitu bulan Ramadan. Sholat 5 waktu ini ibadah harian. Sholat 5 waktu ini ibadah harian. Sedangkan puasa ini ibadah bulanan.
Sholat ibadah puasa ini ibadah bulanan. Ya Ramadan sudah jelas 1 bulan. Belum lagi puasa Ayyamul Bid, hari-hari putih, yaitu 13, 14, 15. Belum lagi puasa sunnah Senin, Kamis, atau juga puasa dan Nabi Daud. Ini terkandung di dalam 1 bulan. Jadi dengan ibadah puasa Ramadan ini sudah jelas dalam ayatnya, yaitu akan membentuk kepribadian muslim sehingga bisa menjadi manusia yang bertakwa. Bisa menjadi manusia yang bertakwa. Sholat sudah jelas, ini membentuk karakter muslim yang bertakwa setiap hari digembleng. Dan puasa juga sama, membentuk pribadi muslim yang bertakwa dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Maka dari itu kita belajar melaksanakan ibadah puasa. Jadi perlu latihan, perlu latihan. Sebab jelas di samping itu juga dengan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini sebagai penyucian jiwa, membersihkan hati kita, membersihkan hati kita. Sebab kalau sholat ini memang gerakan lahir dan batin, tapi pencuciannya, cara mencuci jiwa kita ini, yaitu dengan cara melaksanakan puasa, mencuci jiwa kita agar menjadi bersih dan agar bisa menjadi manusia yang suci, terutama dibersihkan dari segala noda dan dosa. Ini diantaranya. Jiwa kita akan lebih bersih dengan melaksanakan ibadah puasa. Coba kita bayangkan, ibadah pada saat puasa, kalau ibadah di luar puasa, masih semangat ibadah lagi puasa. Daripada kita ibadah orang puasa. Ibadah kita sedang berpuasa, sholat kita pada saat berpuasa ini akan terasa berbeda. Sembahyang kapan kota hewan? Saya jadi Pak. Angin ambut sih barang itu. Sembahyang bukan lagi wargi saja, pikirannya kali-kali. Pikiran. Sebab setan ini juga akan lebih mudah memperdayai seseorang dalam beribadah pada saat perutnya kenyang. Sebab akeh-akeh wong bakal wetenge warat bales. Akeh bales. Akeh bales, akeh lemes. Kita makan tambah kenyang, apa tambah semangat, apa tambah lemes? Tambah iya. Apa paling bakal semangat wetenge war dia wis. Pengennya gelalang, gleleng. Bakal wetenge kempong. Bisa turun, angel turun. Pengennya ya lur pangan, diantar, ditengah. Tapi kalau ibadah puasa ini akan menambah ketenangan kita pada saat kita beribadah. Wetenge lagi puasa, lakoni sholat, insya Allah tambah enak, tambah tenang hatinya. Tambah tenang.
Kan wong puasa kan waret beli, kempong beli. Itu jelas adanya niat yang kuat di dalam hati. Jadi sholat kita dipersamakan dengan ibadah puasa ini akan menambah ketenangan dan kekhusyuan kita dalam melaksanakan sholat. Karena puasa ini sudah jelas menjadi benteng atau pertahanan diri dari hawa nafsu. Jaga emen. Ada bentengnya. Jaga emen. Supaya kita lebih kuat, lebih kokoh dalam beribadah. Maka perlu diiringi dengan puasa. Wis sholat dilakoni, puasa dilakoni, tambah sehat, tambah kuat. Amin. Amin ya Rabbal. Semakin banyak kita makan, justru bukan semakin semangat, malah menjadi lemah. Orang berpuasa ini jelas di samping sehat, hidupnya pun juga semakin hemat. Wong puasa orang boros uripe. Iya, bener tangannya kena sore mati. Wong puasa itu uripe orang boros, dijamin orang boros. Lagi orang puasa makan bakso esok sore, awan bengi makan bakso. Begitu puasa, mari makan bakso semangkok cukup. Wujud pun banyak. Lagi orang puasa sebungkus entok udah. Begitu puasa separuh bungkus cukup. Hemat Pak. Ini diantaranya. Maka syukur-syukur kita bisa menjalankan ibadah puasa. Setiap bulan diadakan puasa. Maka kita ambil puasa tanggal putih, 13, 14, 15, atau puasa hari Senin dan Kamis. Monggo kita diambil. Begini cuma dibalikan tapi Maklimuan belajar balikannya, belak gue. Iya. Pokoknya cuma dia. Dia pun tidak nasa. Maklimuan belajar balikannya. Iya. Kemudian di samping kita berpuasa, bahwa puasa Ramadan juga ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu untuk dapat masuk ke dalam surga. Insya Allah puasa jamin ada surga. Amin ya Rabbal alamin. Ini bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'addu zakata amwalikum, wa'addulan pada nekanana sapa sira kabeh zakata amwalikum ing zakate piro-piro bandane sira kabeh. Ngeka akan iki keluarkanlah zakat harta benda kita. Mengeluarkan zakat ini dari bentuk daripada ketakwaan kita kepada Allah. Ngeka akan, ngetokaken mengeluarkan zakat. Kari wong zakat itu kudu siap dijokon. Khudh min amwalihim, ambillah dari sebagian harta kalian. Sing jokot apa? Kita dikit. Sing jokot kita dikit. Wong bakal pengen zakat kudu jokot. Bakal orang jokot masa zakat-zakatan. barang.
Iya kan? Iyalah. Wong bakal pengen zakat kudu jokot. Si jokot apa? Kita ada dikit jokot. Maksudnya pripun jokot teh? Contoh oli pari, contoh oli duit. Ini rastuk. Makanya Jokot tuh maksudnya usaha. Contoh misalkan hitungan zakat dalam padi 1 ton, zakatnya 1 kintal. Jokotan dikit sekintal. Maka orang jokot-jokot masa Jakarta. Jangan nonton orang dijokot ya mas. Bisa ada dijokot karena untung. Bakal wong jokot untung bakale. Paulan oli seton dijokot sekintal. Pasang pun orang jokot-jokot jantok. Jokot teh lu ala separan Jokot. Ya. Berarti modalnya bae itu. Wah. Barang itu kabeh kenangan maning nih, kenangan dundaman. Ya piye pun lho. Jokot orang lihat barangan kenang didole lho, kenangan dundaman nih modal mana. Ya dunia. Ini memang kapan lah. Priwe Jokot teh. Jadi Jokotnya kok iki kok apa nang ketiga nang unduman niku. jokot mah kapan bae. Ya iya Jokot teh. Sing penting kita duwe harta benda kudu bisa jokot. Modale bae luwe durung. Karena kita bisa oleh harta benda iki rezeki sing Gusti Allah. Lamun kita orang jokot-jokot beli keduman. Beli keduman ning akhirat teh. Dadi Jokot teh ya bakal wis pragat pan ketigane pragat pada reneng masih kok bakal didol Jokot. Tapi kayak ono. Sing penting bisa jokot. Mau pakai zakat kudu jokot. Kayak kono bener ta beli kita lho kan kayak kono. Bakal ketiga rendangnya kumpul kok itu kabeh berat. Oh dia semene. Agak. Kapan lagi kita panennya lagi orang dadi? Hanya 5%. Separuh. Iyalah tapi kita. Kapan lagi orang dadi? Banyune kurang. Ditambah kanggo obat-obatan begali langka. Orang ketemu lagi orang dadi, maka diambil 50% zakatnya. Jokotan 50%. Jadi yuk kita belajar. Ketika kita hartanya kita ini wis cukup kanggo zakat, maka kita kudu jokot aja nyokot. Sing bahaya iki nyokot. Maka kita nyokot, bukan nyokot ning badane. Terserah kalau kami nongol sama lagi aja. Pakai terus. Itu saja yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ajar baik kalau rumah. Warahmatullahi wabarakatuh.